move on dari 4 sehat 5 sempurna yuk. Kita kenali gantinya, yaitu pedoman gizi seimbang. Istilah 4 sehat 5 sempurna pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Sedari duduk di bangku TK, kita sudah belajar betapa pentingnya untuk makan dengan 4 sehat 5 sempurna agar kebutuhan gizi terpenuhi dan bisa sehat. Tapi, tahukah kamu kalau sudah sejak lama pemerintah mengganti program tersebut loh? Pemerintah mengganti program tersebut dengan program lain, yaitu pola gizi seimbang dalam makanan. Berdasarkan anjuran kisaran sebaran energi gizi makro atau AMDR dari Kemenkes, bagi masyarakat Indonesia dalam estimasi kecukupan gizi adalah yang pertama 5-15% energi protein, yang kedua energi lemak 25-35%, dan yang ketiga energi karbohidrat sebesar 40-60%. 4 sehat 5 sempurna sudah tidak berlaku lagi. Yuk kita pelajari. Nah, konsep makanan 4 sehat 5 sempurna pertama kali dikenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia, yaitu Profesor Purwo Sudarmo pada tahun 1952. Konsep itu diterapkan karena saat itu tidak ada pedoman makanan sehat. Maka dikenal dalam satu piring harus ada protein, karbohidrat, lemak, dan susu. Pedoman 4 sehat 5 sempurna sendiri diadaptasi dari Basic Food di Amerika Serikat yang dikembangkan oleh United States Department of Agriculture sekitar tahun 1940. Konsep ini memberikan pemahaman pada masyarakat tentang pentingnya gizi dalam makanan. Selanjutnya, perbedaan 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang. Yang pertama, penekanan pesan. Konsep 4 sehat 5 sempurna menekankan pesan pada konsumsi nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan menganggap bahwa susu sebagai minuman yang menyempurnakan. Tapi pada konsep baru, yaitu gizi seimbang, lebih menekankan sebagai susunan makanan sehari-hari yang berisikan zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan tubuh. Selanjutnya, nomor 2, susu bukan penyempurna. Dalam 4 sehat 5 sempurna, kita mengenal bahwa susu menjadi minuman penyempurna kebutuhan gizi harian. Sedangkan untuk konsep gizi seimbang, susu masuk ke dalam kelompok lauk pauk. Susu punya kandungan gizi seperti protein dan beragam mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Jika kamu sudah cukup mengkonsumsi protein dari sumber lain seperti telur dan daging, maka tidak mengkonsumsi susu tidak masalah. Yang ketiga, porsi dalam konsep gizi seimbang. Jika mengacu pada konsep lama, tidak ada informasi yang jelas mengenai informasi jumlah yang harus dikonsumsi dalam sehari. Seperti diketahui, tubuh kita setiap harinya membutuhkan asupan protein nabati 2-3 porsi. Protein hewani 2-3 porsi. Makanan pokok 3-8 porsi. Sayuran 3-5 porsi. Buah 3-5 porsi. Dan minum air mineral sebanyak 8 gelas agar terhindar dari dehidrasi. Yang keempat, pentingnya minum air mineral. Konsep lama 4 sehat 5 sempurna tidak menggambarkan perlunya tubuh kita untuk minum air mineral yang cukup, aman, dan bersih untuk membuat tubuh terhindar dari dehidrasi. Padahal 70% tubuh adalah air, dan betapa bahayanya jika tubuh sampai dehidrasi.
Kemudian selanjutnya, yuk kita mengenal pedoman gizi seimbang. Nah, menurut pedoman gizi seimbang yang dicetuskan oleh Kemenkes pada tahun 2014 lalu, pedoman ini dimaksudkan untuk menyediakan pedoman makan dan perilaku hidup sehat bagi masyarakat Indonesia yang ada 10 poin pedoman gizi seimbang loh. Nah, yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kedua, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang keenam, biasakan sarapan pagi. Yang ketujuh, jangan lupa minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, perbanyak makan buah dan sayur. Yang kesembilan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Dan yang terakhir, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan.